Oke, next kita lanjut ya ke penanya berikutnya. Konsultasi berbayar gelombang ke-6 dari Bapak Saiful Hidayat, Lampung Utara. Siap, salam hormat, salam sehat selalu. Kita tuh poin aja ya. Tanaman kopi robusta, daratan rendah menengah. Baik, masalah utama apa? Yang pertama, kebun kopi saya banyak pohon yang mati layu. Banyak pohon yang, oh ada video ini ya. Mati layu, nanti saya lihat videonya. Mati layu, kemudian mutung alias hitam. Mutung ini ya, hitam ya. Dia seperti menghitam, hangus, gosong itu. Kering dari akar sampai daun. Oh, ini penyakit akar ini ya. Baik, nanti saya lihat. Untuk setelah dicek pH tanah menunggu selama 5 menit di bawah pohon ya. Ya, di 5 menit di bawah pohon yang mati. Oke, pH tanah pohon yang mati ya. Tersebut pH tanah 6,5. Kemudian dicek pH tanah di pohon yang subur sama 6,5. Loh, ideal. pH tanah ini ideal, 6,5. Kopi itu 6,5, 6,3 juga masih ideal. Kopi itu 6 Robusta Arabica ya, 6,3 sampai 7 itu ideal ya. Ini 6,5 ideal ini ya. Loh, Pak Roni, kok pH-nya ideal kata Pak Roni, tapi kok kena mati kering begini, katanya bakteri jamur tanah begini. Ya iya, jamur patogen maupun bakteri patogen yang membuat busuk akar, busuk pangkal batang, naik sampai ke atas kanker batang dan lain sebagainya pada kopi ya. Disebabkan oleh apa? Kalau jamur misalnya seperti layu fusarium. Kemudian yang busuk akar serabut misalnya Phytophthora. Itu bukan sama akar, itu naik sampai ke pangkal batang juga. Kemudian Rhizoctonia, itu di akar primer, akar tunggang. Akar tunggalnya itu dia busuk naik ke pangkal batang, naik ke batang sampai ke daun-daun itu. Jadi Pythium ya, Phytophthora, Rhizoctonia, kemudian layu fusarium. Nah, kemudian ada lagi Pak kanker batang, ada seperti Ganoderma itu juga apa namanya kanker pada batang kopi. Jadi apakah Ganoderma ini pada enggak, Ganoderma juga tular tanah. Jadi semua ini penyakit tanah. Hanya saja bedanya Ganoderma dengan Phytophthora atau Pythium atau Rhizoctonia ini, mereka itu indikasinya di akar dulu, baru naik ke atas. Ya, jadi pertama akar busuk rusak dulu. Itu kalau mereka. Tapi kalau Ganoderma kanker batang itu awalnya di akar, tetapi nanti indikasi pertama itu di batang. Jadi Ganoderma itu kalau menyerang akar dominan masih oke. Batangnya saja yang kanker, yang rusak. Lalu kita pikir oknumnya ada di batang, enggak, oknumnya di akar. Kerusakannya yang muncul di batang, gitu ya. Jadi itu Ganoderma, itu jamur semua itu. Kemudian bisa juga ya, tidak menutup kemungkinan seperti pepaya kemarin, Erwinia, itu juga bisa ya, karena mati semua ini kan. Bisa juga dari Kingdom Bacterial Wilt ya. Nanti kita lihat. Oh, ada video. Kita putar dulu ya, saya kecilkan dulu ini. Oh, ini ada cek pH ya. Halo, selamat pagi Bang Roni. Ini kondisi kopi di kebun saya. Mutung, kering, menghitam. Ini ada sekitar 6 atau 7 bahkan lebih lah kondisi kopi yang seperti ini, batang kopi yang seperti ini. Nah, ini kemarin ini buahnya masih muda, tapi sekarang udah hitam semuanya dan nggak ada isinya. Kemudian nah, kalau dia kering begini Bapak, hitam semua, mutung ini ya, hangus, gosong, hitam semua. Ini penyakit tanah. Jadi akarnya sudah busuk, akarnya sudah rusak, naik ke batang, naik ke pucuk, tunas daun, lalu ke buah. Ya, ciri-ciri apa ini Pak Roni yang seperti ini sampai buah menghitam kering begini Pak buahnya? Ini ciri-ciri Phytophthora ya. Bisa juga kombinasi dengan Pythium, Rhizoctonia ya, bisa juga Ganoderma. Semuanya sama ini. Penyakitnya sama semua ini ya. Itu ciri-cirinya ya. untuk kondisi batang seperti ini. Nah, ini Ganoderma sudah masuk ya. Yang saya bilang tadi, ini kanker batang. Ganoderma sudah masuk. Ya kan? Nah, jadi sudah kombinasi sudah berapa banyak ini Pak Roni? Ini kombinasinya sudah Phytophthora, layu fusarium 2 ya. Kemudian Rhizoctonia 3, akar tunggang. Kemudian untuk Pythium, untuk busuk pangkal batang 4 ya. Dan kelima Ganoderma. 5 ini Pak, jamurnya yang menyerang. Komplit sekali ya. Ini kanker, nggak bisa disembuhkan Pak ya, mohon maaf. Batangnya. Oh. Baik, kemudian untuk tanah. Tadi saya lihat masih ada tunas yang tumbuh ya, boleh kita sembuhkan. Kalau masih ada tunas nuts yang tumbuh di batang ya, mata tumbuh masih ada, masih bisa kita upayakan. Tetapi yang sudah tidak ada lagi yang pertumbuhannya sudah kering, nggak bisa ya, itu masih bisa. Nanti kita selamatkan. Akar seperti ini kondisinya. Ya. Nah, tuh akarnya belum seutuhnya rusak ya, karena di situ masih ada yang bertumbuh, berarti masih bisa diselamatkan. Sebagian akar sudah lunak, sudah rusak, tetapi sebagiannya masih belum. Ini dominasi Ganoderma ya. Ganoderma itu kan begitu, yang tadi saya bilang akar dominan masih bagus ya, masih cerah ya, belum terlalu banyak yang lunak, yang busuk ya, tetapi batang sudah kanker, itu Ganoderma. Nah, seperti itu. Nah, itu masih ada tunas, Bang masih Roni, bisa ini. mohon untuk solusinya. Ya. Nah, wow, ini ada berapa klon ini yang disambung ini? 4 klon ini, seperti 5 lebih ya. Nanti kita coba cek dulu. Ya, jadi ini masih bisa diselamatkan Bapak. Yang tidak bisa lagi, ranting-ranting tajuk yang sudah tidak bisa diselamatkan dibuang lalu dibakar ya. Jangan lupa dibakar ya. Jangan dibuang di situ. Kembali lagi nanti. Baik, video pertama. Oh, yang lainnya masih bagus. Ciri-ciri mereka begini nih. Ada yang terserang, ada yang enggak ya. Ini pH. Setelah saya tunggu 5 menit bahkan lebih pada kopi yang kering kemarin. Ini layu nih. Akar sudah rusak nih. Sekarang mau dipindah ke kopi yang normal. Baik. pH di berapa ini? 6,8 ini Pak. Ya. Itu dari 6 ke 7, Bapak lihat ya. Nah, dari 6 ke 7 itu, yang hijau itu kan
kelembapan ya. Nah, itu dari 6 ke 7 itu ada garis-garis tuh. 1 garis, 2, 3, 4. Nah, itu hitungannya 2. Jadi dari 6 itu garis pertama itu 2. Jadi 6,2, 6,4, 6,6, 6,8, 7. Dia ada di 6,8 ya. Ideal ini ya, ini ideal. Tetapi yang saya bilang tadi, pH mau 7 normal pun ideal. Jangankan 6,5, 6,8. 7 pun mereka masih hidup gitu ya. Mereka hidup bukan dari pH ya. Jadi kalau pH ideal mereka enggak. Siapa bilang? Mereka ini mau pH ideal, mau pH asam, mereka tetap hidup gitu ya. Yang menjadi patokan adalah lingkungan. Makanya saya jelasin pepaya kemarin yang kena Erwinia, lingkungan yang harus kita rubah bukan pH gitu ya. Baik. Kemudian apa? Pemupukan. Sama yang ngurus kebun sebelum dipupuk pakai urea dan ponska. Nah, ini semakin parah, Pak. Kalau sudah terkena penyakit begini, kita kasih urea, kita kasih nitrogen tinggi. Ini kan ponska saja sudah nitrogen tinggi. Pak Roni bukannya ponska 15 15 15 ya, secara umum 15 15 15. Tetapi secara khusus kalau kita mau hitung unsur ya, menghitung reaksi P2O5 dan K2O pada ponska atau urea, itu N-nya tinggi. Jadi di mana-mana pupuk kalau NPK itu seimbang, itu dominasi N itu. Jadi sebenarnya pupuk majemuk ya seperti NPK 16-16 Patani atau misalnya pupuk Ponska 15-15 Ponska Plus ya, itu sudah dominan nitrogen gitu ya. Nitrogennya itu tetap 15%. Tetapi fosfor dan kalium ya kisaran 13 atau misalnya kisaran 9 ya. Kaliumnya itu mungkin sekitar 9, fosfor mungkin sekitar 12. Padahal ditulis di situ 15-15-15. Ya, kalau kita hitung secara matematis dia pasti nitrogen tinggi. Ditambah dengan urea, memperparah ya. Nitrogen itu membuat apa pada tanaman kalau kita kasih urea tinggi? Urea tinggi atau nitrogen tinggi itu jaringan semakin lunak gitu kan. Nah, kalau jaringan lunak semakin mudah terserang. Yang kayak gini harusnya jangan nitrogen kita kasih. Ponska boleh, tapi kita gandeng dengan MKP, misalnya fosfor kalium ya, ditambah dengan karate boroni atau kalsium. Nah, itu baru bisa. Kemudian ya sejak 1 tahun 2 kali, sebanyak 1 tahun 2 kali pupuk, nggak masalah. Setahun 2 kali pupuk, kalau bisa 3 kali ya. Kemudian pada bulan 3 dan bulan 10, oke. Kalau bisa 3 kali Pak, nanti saya buat racikannya. Kemudian takaran 1 genggam tangan. 1 genggam tangan itu 200, ya sekitar 200 gram ya, 200 gram, 150, 200, 1 genggam. Untuk usia pohon berapa tuh? 5-10, wah harusnya 3-4 kali itu ya kalau genggaman tangan. Butuh banyak pupuk Bapak. Kemudian pupuk dari Bang Roni. Apa nih, kalau sekarang mau pakai racik pupuk dari Bang Roni, agar batang sehat, produksi buah banyak, dempolan besar, oke. Saya mau 1 batang 3 kilo, oke pupuknya harus banyak Pak. Kalau 1 genggam cuma 2 kali setahun, oh gimana mau dempolannya besar-besar. Kalau rencana saya tadinya mau pakai pupuk NPK Mutiara Grower, oke Grower bagus. Kemudian sama KCL, ya Grower bagus sama KCL, itu boleh, nanti tambah kalsium. Boron juga untuk buahnya. Kemudian MDPL 200-an, cukup 200-an MDPL untuk Robusta ya, bagus itu. Wow, ini apa? Oh, ini dari foto udaranya ya. Loh, kok banyak ini? Ini apa nih Pak? Pohon besar ini ya. Ini pohon besar ini ya. Kopinya di mana tuh? Sebentar. Oh, kopi di bagian bawah. Kok kayak hutan ini? Wah, kayak hutan ini ya. Oh, ini lokasinya Bapak. Nah, wah, kok ini Pak, ini rimbun sekali Pak, lokasi Bapak ini. Banyak pohon-pohon besar. Pohon apa aja ini? Tebang aja pohon hutan-hutan ini Pak. Ya. Ini robusta Pak, aman ya. Ini naungan robusta itu berapa? Naungan robusta itu 30% ya, cukup ya. 30%. 30% itu artinya bagaimana Pak naungan robusta? 30% itu artinya jarak dari pohon naungan ke tanaman budidaya kopi robusta itu 10 meter. Itu 10 meter. Ya kalau misalnya kita mau pakai 5 meter ya tanaman naungan sementara ya. Naungan sementara itu seperti apa ya? Seperti pisang yang dipanen lalu habis gitu ya. Tapi kalau pohon permanen, naungan permanen seperti misalnya jati ya, mahoni, sengon gitu ya, tanaman-tanaman pohon berkayu yang nanti kita panen di puluhan tahun, tanaman naungan selamanya, ya itu bisa 10 meter jaraknya dari robusta. Kalau 5 meter Pak, naungannya, oh terlalu dekat, tertutup lah, lembab lah dia. Iya kan? Robusta butuh asupan matahari yang cukup tinggi. Kalau matahari malu-malu kita tanam Arabica Pak. Iya ya. Nah, jadi kalau robusta dia butuh intensitas matahari yang cukup. Jadi pohon itu jaraknya dari pohon naungan ke kopi itu 10 meter pohon. Kopi 10 meter pohon gitu ya. Jadi naungannya 30% saja. Sirkulasi udara lancar, mataharinya juga banyak ya, cukup. Kemudian tidak lembab, akar juga tidak berebut. Bayangin aja kalau pohon seperti jati ya. Pohon jati yang akarnya kemana-mana, meranti ya, sengon ya, kemana-mana akarnya tuh. Pohon-pohon kayu itu ya, jaraknya jauh-jauh tuh akarnya mencari makanan. 5 meter, oh habis kopi kita, dicuri semua makanannya. Kalau bersaing kan sama pohon. Kalau 10 meter cukup itu, dia nggak mungkin curi sebanyak-banyaknya. Kalau 10 meter, ya baik. Oh ini ada keterangan naungan nih. Naungan untuk naungannya banyak seperti pohon sengon. Nah kan pohon kayu berarti permanen ini, bukan sementara. Naungan permanen. Sengon 20 batang, kebanyakan Bapak 20 batang. Oh pantas saja ini, lingkungannya cukup ini ya untuk mereka menyerang. Jengkol 7 batang, nah ini sengon, jengkol, durian ya akarnya rakus banget nih, kemana-mana nih. Oke, jengkol 7 batang, sengon 20 batang, durian 2 batang, sawit 11 batang, usia 4 tahun, oke masih belum terlalu tinggi ya. Usia 4 tahun, wah udah tinggi nih, 7 batang, wah buah pasir. Nah, gimana ini? Gini Pak ya, saya bagi 2 semua saja ya biar aman ini.
Nanti sengonnya dipotong 10 pohon ya. Atur jarak potongan sengon itu diatur jarak dari sengon ke kopi robustanya 10 meter ya. Nanti yang mana yang di dalam 10 meter misalnya pas sengon ada yang 3 meter potong itu ya, tebang itu. Kemudian jengkol dibikin 3 ya, 3 pohon. Durian 1 pohon cukup. Kemudian sawit 5-6 pohon aja cukup itu. Ya Pak ya, jangan terlalu banyak ini. Ini terlalu padat ini. Arabica sih oke ini. Kalau robusta nggak boleh. Ukuran kebun ukuran 3/4 hektar. 3/4 hektar 7.500 ya. Usia batang kopi 3, oke baru belajar ini. 5, oke sudah produksi. 10 udah maksimal ini. Oke, berarti lebih banyak dominan usia 3, 5, 10 ini lebih banyak dominan di produksi ya. Hasilnya sudah bagus ini ya. Untuk klon 6 sampai 7 macam. Boleh 6 sampai 7 macam klon ya. Unggul, boleh. 5, 4 lah. Boleh lah, masih 6 lah, 6, 7 masih boleh. Tapi kalau sudah usia di atas 10 nanti dikurangi ya. Kurangi klonnya itu ya. Khususnya klon yang untuk ini ya, sambung pucuk ya, sambung entres ya. Tapi kalau memang klon yang ditanam langsung nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah 10 tahun kita masih maksain sampai 5 sambungan, 6 sambungan, wow ngos-ngosan dia ya. Gimana kakek-kakek suruh lari kecepatan tinggi, nggak mungkin lagi kakek-kakek, jalan kaki aja dia ya. Kebun kemiringan, nah ini tambah parah lagi kan, kebunnya kemiringan dan menghadap ke barat, semakin parah ini ya. Sudah kemiringan semakin parah lagi arahnya ke barat. Jadi ini banyak sekali ya. Penyakitnya banyak, kebunnya juga bermasalah ya. Ini mau diperbaiki dari mana ini? Baik, gini ya. Yang pertama saya pelan-pelan dulu sebelum kita ke bawah. Ini mungkin masih banyak lagi. Yang pertama sejauh ini racikan pupuk itu yang pertama. Setelah ini saya racik. Yang kedua penyakitnya sudah 5 ya, 7 tambah dengan bakteri ya. Penyakitnya ini 7 ya. Yang ketiga nanti kita cari obatnya. Misalnya seperti metalaksil itu kita pakai propamokrap sama 3 aja cukup ya, yang bisa bunuh semuanya itu. Sama klorotalonil itu spektrum luas. Kita pakai yang spektrum luas. Spektrum luas artinya apa Pak Roni? Spektrum luas itu artinya semua. Tidak pandang. Misalnya metalaksil, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia mati itu Pak Roni. Tetapi seperti Ganoderma agak sedikit kalah dia. Dia nggak mungkin membunuh, lemah dia sama Ganoderma. Itu bukan spektrum luas. Kalau spektrum luas semuanya gitu ya. Baik. Itu kita pakai 3, nanti kita coba antisipasi dengan Erwinia, bacterial wilt itu kita pakai Streptomycin agrep nanti kita pakai ya. Nanti saya jelaskan terakhir ya. Kemudian di sini matahari ke barat. Matahari ke barat otomatis lebih panas ya. Ini lebih panas ya. Pak Roni bukannya ke timur ke barat arahnya sama aja? Oh, enggak. Bapak Ibu gini deh kalau yang bilang matahari pagi sama matahari menghadap ke timur sama menghadap ke barat itu sama, gini deh. Bapak Ibu coba berjemur. Jemur pagi ya, berjemur pagi. Orang biasa berjemur pagi kan. Berjemur pagi sama berjemur sore, mana lebih sehat? Mana lebih mematikan? Mana yang menyehatkan dan mana yang mematikan? Ya, yang menyehatkan ya matahari pagi, gitu ya, matahari soft, gitu ya, matahari di situasi sejuk, di situasi lingkungan yang embun, situasi lingkungan yang segar. Kalau sore itu sudah penyakit itu, ya, kanker semua ada di situ. Orang berjemur matahari sore kanker pasti itu, ya. Mataharinya lebih intens. Jadi kalau kita menghadap ke barat, resikonya pasti berat, gini. Apalagi tanahnya miring, ya, tergerus dan lain sebagainya. Baik. Nanti kalau tanah miring ini, kalau matahari menghadap sore udah nggak kita menghadap barat udah nggak bisa kita tanggulangi lagi ya, karena memang alam seperti itu ya, tidak bisa kita tanggulangi. Yang menjadi masalahnya di sini kemiringan. Ini nanti Bapak bikin teras ya, bikin teras ya. Jadi kalau ditanam di kemiringan itu bikin teras, biar nanti penyiraman, pemupukan tidak mudah tercuci, tidak mudah larut ke bawah ya. Jadi nanti bikin teras gitu ya, skat-skat lah seperti itu, terap. Kemudian hasil panen dari 3/4 hektar 7.500 meter persegi ya. Per tahun ini mendapatkan 4 kintal biji kering, green bean, oke ya. Sepertiga hektar cuma dapat 400 kilo. Wah ini bukan rendah Pak, ini di bawah rendah ini. Ya rendah sekali ini. Iya kan? Loh kok rendah sekali? Ya robusta. Robusta itu kan per hektar. Nah sekarang saya hitung nih. Kalau Bapak dapat 400 kintal, ya artinya 400 kilo per 3/4 hektar. Berarti kalau saya taruhlah, kalau Bapak punya lahan sekarang 1 hektar. Bapak cuma dapat 530 kintal. Cuma dapat 530 kilo kopi kering, green bean. Iya kan? Sedangkan standar nasional kita saja, standar nasional kopi robusta itu ada di 1,5 sampai 3 ton per hektar. Gimana itu? Ini berapa kali lipat lebih rendah? Ya, wajar karena kondisi kebunnya begitu, menghadap ke barat, kemiringan ya, kemudian banyak penyakit ya, pemupukan 1 genggam untuk 1 tahun cuma 2 kali. Ya wajar kalau 400 kuintal. Gitu kan? Ya itu pasti wajar saja. Coba kita ganti, nanti polanya saya bikin, kita ganti. Ya pasti tembus standar nasional ya. Itu yang Bapak mau kan? Nah, saya baca dulu salah-salahnya Bapak ini. Mohon minta solusi dan racikan pupuknya. Siap, habis ini saya bikin. Juga waktu pemupukan dan cuaca sekarang sudah mulai kemarau. Ya, begitu Pak Roni. Nah, kalau kemarau sekarang menghadap ke barat tambah parah tuh nanti ya. Matahari lebih gila lagi tuh. Sama daun coklat. Mana? Daun coklat. Ini nih kan. Bukan coklat Pak, hangus ini. Ini ada bintik-bintik kemudian hangus. Yang pertama, apa penyebabnya? Kalau dia daunnya begini. Yang pertama, evaporasi tinggi atau penguapan tinggi. Tadi menghadap ke barat. Hangus nggak? Hangus ini yang tadi saya bilang kan. Bapak Ibu langsung lihat buktinya. Ini kalau menghadap ke barat gini. Kalau menghadap ke barat memang seperti ini Pak Roni. Tidak. Menghadap ke barat juga kalau kita atur dosis pupuknya, unsur hara tertentu yang untuk mengatasi ini bisa. Ada solusinya. Solusinya apa Pak? Ya kalium.
Kalium itu kalau kita defisiensi atau kekurangan kalium, ya begini kalau menghadap ke barat, evaporasi tinggi. Kalium itu tugasnya bukan cuma buah-buah. Kalium itu menjaga imunitas dan juga kadar air dalam tubuh. Membantu lubang stomata itu membuka atau menutup. Gitu ya. Jadi kalau tanaman kena matahari, dia membuka stomata, dia berfotosintesis, lalu dia melakukan transpirasi ya. Transpirasi itu artinya dia menguapkan uap air ke udara. Kayak manusia ya pori-pori kulit kebuka kita berkeringat. Main futsal, main tenis, kita keringat, tangan kita lihat loh kok pori-pori saya besar banget nih. Nah, karena pori-pori kebuka, keringat keluar. Kalau pori-pori ketutup, keringat keluar nggak? Nggak keluar. Itulah stomata. Jadi yang mengatur dia tutup dan buka itu kalium, gitu ya. Nah kalau kaliumnya cukup, mau menghadap ke barat dia nggak akan kosong tuh. Ya, jadi ini defisiensi kalium ditambah dengan menghadap ke barat matahari intens. Nanti kita selesaikan. Gampang ini, kecil-kecil. Oh dibalas admin, udah. Oke. Siang Mbak, video nanti dikirim, diupload untuk racikan. Siap, nanti dikirim ke sini. Ini apa lagi? Nah, ini yang kering ini. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Bapak siapa tadi? Bapak Saiful. Bapak Saiful lihat. Tadi video pertama yang Bapak kirim, itu kan sampai biji-bijinya hitam, buah-buahnya hitam itu kan, hangus kan. Rusak mulai dari pangkal batang sampai ke ujung daun, hitam semua kayak kebakar itu, ya. Kanker batang ada di situ. Nah, itu saya bilang tadi Ganoderma dominan kan. Sekarang Ganoderma tidak dominan di sini. Yang dominan di sini adalah Pitioptora atau Pitium atau Rhizoctonia yang dominan di sini. Ganoderma sedikit di sini atau belum ada di sini. Contohnya apa ya? Contohnya batangnya sehat tuh. Lihat aja batangnya. Batangnya nggak ada kankernya kan, nggak ada pecahnya kan, utuh kan batangnya, putih bersih kan. Nah itu artinya Ganoderma belum banyak. Tetapi Pitium, Pitioptora sudah ada di sini. Makanya kondisinya sama seperti yang kanker batang tadi, tetapi bedanya batangnya tidak rusak. Kan gitu. Itu analisanya begitu, diagnosanya ya. Baik. Oh nggak ada suara ini. Nah, oke. Apa keterangannya? Nggak ada. Kondisi saja ya. Yang lain masih bisa diselamatkan ya. Oke, bukti transfer. Jenis tanaman kopi robusta NDPL 200. Oh ini tadi ya, kebun saya, mohon. Oh ini video ulang lagi. pH, oke berarti diulang lagi. Nah ini defisiensi nih, defisiensi kalium. Nah tepiannya hangus gitu ya. Kalau kurang kalium, ya begini kasusnya. Apalagi ditambah diperburuk dengan evaporasi tinggi atau penguapan tinggi karena menghadap di barat gitu ya. Baik, jadi sekarang sebelum saya racik, saya jelaskan dulu untuk Bapak Saiful. Jadi gini. Pak Roni, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Yang Bapak harus lakukan banyak, ya. Yang Bapak harus lakukan banyak. Sekarang Bapak catat baik-baik yang harus Bapak lakukan. Yang pertama yang harus Bapak lakukan, ya. Bapak urus dulu jangan pohon-pohon nanti, ya. Atau bisa sambil ya. Jadi kita urus tanaman, urus pohon juga, ya. Sekalian biar kerjanya cepat, jangan lambat. Sekarang Bapak hitung dari kopi ke pohon naungan berapa meter. Kalau yang di bawah 10 meter tebang. Usahakan mau di mana saja pohonnya, mau durian di sana kek, mau sengon di sana, petek di sana kek, mau duren sawit, bodoh amat, saya nggak peduli. Yang penting jarak pohon naungan ke kopi terdekat 10 meter. Kurang dari itu tebang. Oke, itu tugas pertama. Nanti Bapak minta tolong karyawannya kerjain itu. Yang Bapak kerjain yang lebih penting, ya. Yang Bapak kerjain sekarang, yang dilihat, yang sudah rusak parah begini, ya, tetapi masih ada tunasnya, ya, masih mau maksa bertumbuh. Totipotensi itu istilahnya. Totipotensi itu artinya kemampuan survival tanaman. Jadi kayak manusia, kita ini di padang pasir, apa Bapak Ibu mau mati? Bapak Ibu ditempatkan di padang pasir, cuma ada pasir sama onta, mau mati Bapak Ibu. Kan nggak mau mati kita kan. Usahakan dapat air secepatnya, usahakan cari jalan keluar secepatnya. Kenapa kita berpikir begitu? Karena kita nggak mau mati, gitu kan. Makhluk itu nggak akan mau mati. Sesusah apapun dia akan bahkan berusaha supaya jangan mati. Kalau tanaman disebut totipotensi, kalau manusia disebut survive, ya. Totipotensi itu adalah ketika tanaman ini mau mati, dia cepat-cepat berbuah. Supaya apa? Supaya kalau dia mati ada buah yang jatuh ke tanah dan terus lanjutkan hidup. Jenisnya. Itu totipotensi. Tetapi kalau sudah penyakit sudah serang sampai ke biji-biji, sampai tadi Bapak bilang sampai sudah hitam-hitam itu, berarti sudah tidak lagi peluang. Harapan satu-satunya dia akan menumbuhkan tunas, memperpanjang hidupnya di bagian batang, vegetatif. Tunas-tunas nuts, titik tumbuh akan diaktifkan. Supaya apa? Energi sisa sebelum dia mati, napas-napas terakhir dia tumbuhkan. Supaya nanti ada harapan untuk dia bisa hidup. Itu totipotensi. Tadi saya lihat masih ada tunas yang tumbuh ya, berarti dia masih semangat untuk hidup. Bapak tebang bagian atasnya sudah rusak semua, sisakan yang masih sehat itu. Lalu kita obati tanahnya. Oke, yang sudah tidak ada lagi tunas yang tumbuh artinya sudah pasrah dengan hidupnya, cabut sampai akar-akarnya lalu bakar. Semua dikumpulkan lalu bakar. Itu tugas kedua Bapak. Tugas pertama kan karyawan yang kerjakan tebang pohon. Tugas kedua Bapak bersihkan itu. Ya, selesaikan itu semua di pohon Bapak itu, ya, kopinya. Sudah Pak Roni, pegawai saya sudah selesaikan pohon 10 meter di dekat kebun kopi, tanaman kopi, paling dekat jaraknya. Kemudian yang kedua, saya sudah berisi semuanya. Yang masih bisa saya selamatkan, saya potong yang rusak, saya sisakan tunas yang masih bertumbuh. Kemudian saya bakar semua, saya tumpuk semua, saya bakar. Oke, sudah 2 itu ya. Sekarang yang ketiga tugas Bapak. Bapak siapkan yang namanya fungisida sistemik dan kontak. Ya, fungisida sistemik kontak seperti apa? Kita butuh sistemik yang langsung masuk ke dalam tanah, kita kocor, yang bisa bunuh semua barang itu. Kita butuh pertama metalaksil. Metalaksil ini sistemik akropetal, ya. Kita kocor ke tanah, meresap ke akar, dia naik ke atas. Itu akropetal. Jadi tidak perlu Bapak capek-capek spray di daun. Pak Roni ada busuk di batang, nggak usah repot-repot.
Kocor aja nanti naik sendiri. Itu sifatnya memang akropetal. Dia diserap oleh akar, naik lewat pipa silem, naik ke atas sampai ke biji-biji, gitu ya. Jadi tugas Bapak nanti siapkan metalaksil. Seperti apa Besromil? Nah, ini produknya, ya. Bapak Ibu yang kesulitan ini atau kasus tanaman lain di rumah atau di kebun lain yang juga kasusnya seperti ini, Pak, tanaman apa saja, ya. Bapak Ibu sentuh layar ini ada di sudut kiri bawah. Ah, itu ada produknya kan? Nah, di keranjang kuning itu. Itu tokonya, ya. Yang jujur amanah nanti saya pilih, yang murah. Beli metalaksil itu, ya, Besromil itu. Itu yang pertama. Berikan sesuai dosis kemasan, kocor di tanahnya, ya. Hitungan 2 minggu sekali ya, jadi setiap 2 minggu. Oke, tanggal 1 Bapak kocor metalaksil, ya, sistemik mulai masuk nih, mulai kerja. 2 minggu kemudian berapa hari itu? 14 hari kan? Berarti tanggal 1 metalaksil, tanggal 14 harus spray lagi, harus kocor lagi kan? Nah, untuk tanggal 14 Bapak mulai spray. Spray dengan apa? Klorotalonil. Klorotalonil itu spektrum luas, ya. Dia bukan sistemik, dia kontak, ya. Kena langsung mati, ya. Dia tidak bisa masuk ke dalam jaringan tubuh. Tetapi spora jamur semua yang ada di dalam sekujur tubuh tanaman, daun, batang, buah, akar, segala macam ranting, dia bunuh semua. Bapak spray untuk di tanggal 14 di minggu kedua. Ya, spray di batang, daun, akar. Mau ada lebih, kocor di akar juga nggak apa-apa. Kalau lebih, ya. Kalau nggak lebih ya fokus di batang sama daun buah saja, ya, ranting saja, ya. Pakai klorotalonil. Seperti apa klorotalonil? Klorotalonil 75%. Nah, produknya seperti ini. Pakai ini untuk spray, ya. Kemudian 2 minggu setelah itu, tanggal berapa? 14 tambah 14, 28, ya, tanggal 28. Tanggal 28 yang Bapak lakukan pengaplikasian ketiga yaitu dengan Propamocrap. Seperti apa? Previkur. Mau Previkur N boleh, Previkur Energi juga boleh. Kita pakai Propamocrap. Propamocrap ini sama seperti metalaksil, sistemik akropetal juga, kocor di akar. Gitu ya. Nah, supaya selesai itu masalah. Setelah itu sudah 3 kali berturut-turut kan? Pertama aplikasi tanggal 1 metalaksil, sistemik akropetal. Kemudian minggu kedua kita aplikasikan lagi klorotalonil. Kemudian minggu kedua lagi aplikasi ketiga yaitu Propamocrap. Kemudian 2 minggu setelah itu lagi Bapak masuk ke bakterisida. Ya, karena jangan sampai kita selesaikan jamurnya ada Erwinia di situ. Kalau Erwinia di situ Bapak pakai metalaksil, Propamocrap segala macam itu nggak mempan karena itu jamur. Ada indikasi bakteri, kita cegah ya. Kita rolling lagi dengan streptomycin sulfat. Seperti apa? Agrep 20 WP ini. Ini streptomycin sulfat, antibiotik. Ya, berarti aplikasi keempat, ini rollingannya 2 minggu terus ya, 2 minggu intens terus ini. Agrep masuk 20 WP ya. Kemudian 2 minggu setelah itu, totalnya sudah 5 kali aplikasi, kita ke Kasumi, ya, tembaga hidroksida. Produknya seperti ini, ya, dia punya kasugamisin. Tenang aja, itu bukan hanya untuk bakteri, itu jamur pun mati juga. Yang namanya antibiotik itu jamur bakteri pasti mati, gitu ya. Jadi sudah 5 kali aplikasi. Bapak lihat, selama 5 kali aplikasi tiap 2 minggu sekali ini dari 5 bahan ini, apakah sudah membaik? Ya. Apakah sudah membaik? Ini bukan hanya tanaman yang sakit ya, tanaman yang sehat pun lakukan yang sama, gitu ya. Kalau misalnya Pak Roni, saya sudah aplikasi dan hasilnya ternyata baru sampai di minggu ketiga sudah selesai, sudah tumbuh normal kembali, sudah sehat kembali. Maaf ya, sudah sehat kembali. Lalu bagaimana lagi Pak Roni? Ya berarti hentikan, seperti itu ya. Atau bisa kita berikan setiap 3 minggu sekali, jadwalnya kita perpanjang, gitu ya. Rotasinya kita perpanjang. Misalnya Pak Roni, saya begitu kasih metalaksil, 2 minggu lagi saya kasih klorotalonil, 2 minggu saya pakai Propamocrap, sembuh Pak Roni. Berarti apa yang harus saya lakukan Pak Roni? Berarti yang Bapak lakukan ulur lagi. Jangan 2 minggu lagi, bikin 3 minggu. 3 minggu kemudian tidak ada masalah lagi, satu rollingan. Pak Roni 3 minggu, oke, nggak ada masalah lagi, bikin 4 minggu. Gitu ya. Jadi kita mengurangi bahan aktif untuk mencegah penyakit ini, tetapi tidak membuat dia penumpukan bahan kimia berbahaya dalam tanah. Gitu ya. Jadi pakai obat itu efektif, tetapi tidak terlalu banyak. Ya. Kita bisa atur nanti di situ. Nah oke, sekarang sudah sembuh ini. Ya. Sudah sembuh penyakitnya, baru sekarang kita racik obat, pupuknya. Untuk vegetatif, transisi, dan generatif. Nah, berhubung sekarang kopi Bapak sudah di fase generatif, itu kan paling mudah 3 tahun kan? 3 tahun itu sudah mulai memproduksi kan? Nah, kita mulai racik di transisi dan generatif untuk racikannya. Nah, untuk dosisnya sendiri pun, ini kan sudah besar-besar, kita aplikasi tabur saja juga nggak apa-apa. Tetapi pupuknya harus tepat. Kalau pupuknya kurang, 1 genggam, 1 genggam tangan ini berapa banyak? Iya kan? Nah, jadi nanti kita hitung pupuknya lagi. Kemudian apa lagi? Ya sudah ya, kemungkinan besar cuma itu ya, penyakitnya ada lagi, tidak ada lagi ya. Nah nanti saya hitung sama defisiensi kalium tadi ya. Baik, itu saja sih untuk Pak Pak Saiful ya kalau tidak salah. Sekarang saya racik untuk Bapak pupuk untuk kopi agar hasilnya maksimal. Tetapi sebelum saya racik, Bapak ingat kembali yang tadi saya bilang SOP-nya yang harus Bapak lakukan. Oke ya? Baik, kita racik. Dan oke baik Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Saiful Hidayat yang bertanya dan berkonsultasi berbayar untuk kopi Robusta ketinggian 200 mdpl yang sekarang lagi marak-maraknya diserang oleh banyak jamur patogen ya. Baik, tadi kita sudah selesaikan untuk jamur patogennya, lingkungannya, perkebunannya, apa yang harus Bapak lakukan, penebangan beberapa pohon pelindung dan lain sebagainya. SOP-nya sudah jelas semua ya. Sekarang kita masuk pada racikan, pupuk yang harus Bapak siapkan dan harus Bapak aplikasikan ya. Biar hasilnya tidak rendah begitu Pak. Itu kalau saya bilang rendah masih terlalu bagus. Itu terlalu rendah. Kalau 4 kuintal, 400 kilo per 3/4 hektar itu kecil sekali hasilnya Pak. Ya, saya nggak mau hasilnya seperti itu. Saya maunya Bapak dapat ya kisaran 1
ton lah ya, 1 ton lah harusnya itu ya, harusnya dapat 1 ton itu normal itu, bukan berlebih. Kalau mau normal itu 2 sampai 3 ton itu per hektar ya kan, lahan Bapak kan 3/4 itu 7.500 itu ya, harusnya 1 ton itu minimal kita ya kan, jangan 400 lah. Baik, di sini pupuk yang Bapak siapkan jangan cuma monoton urea ponska terus Pak. Waduh, ini sudah sampai 10 tahun tanamannya Pak, masih urea ponska juga, wah nggak mungkin hasilnya seperti itu ya. Kita ganti polanya ya Pak ya, nutrisi semuanya harus tersedia. Di sini untuk nitrogen saya kasih 17 saja cukup untuk pertumbuhan ya. Ini nanti saya hitung untuk usia 1 tahun sampai 3 tahun. Jadi untuk penanaman berikutnya Bapak bisa pakai metode ini juga ya. Tidak monoton ke pertanyaan Bapak mulai dari 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Enggak, saya mulai dari 1. Biar nanti Bapak nggak konsultasi lagi, nggak bayar lagi ya, sekaligus saja. Di sini karena riwayat kebun Bapak, di sini banyak sekali terserang seperti itu, nitrogen saya nggak perlu terlalu besar. 17% saja ini sudah cukup. Sangat cukup sekali untuk Robusta 200 mdpl itu ya. Nitrogen untuk pertumbuhan batang, akar, daun, ranting itu sudah bagus, cepat agresif ini. Fosfor kita bikin 9 ya untuk tenaganya, akarnya cukup ini ya. Kemudian untuk kalium saya naikin nih besar. Supaya apa? Supaya imunitasnya kuat. Biar di kemiringan, kemudian menghadap barat, kebun Bapak ini tidak terjadi evaporasi berlebihan sehingga daunnya bintik-bintik lah, kebakar ujung lah, dan lain sebagainya ya. Kalium, imunitas, dan kadar air saya bikin 12%. Kemudian magnesium untuk daun ya, kebanyakan daunnya bermasalah. Daunnya saya bikin 3% untuk klorofil biar tidak defisiensi klorofil ya. Kemudian untuk sulfur, asam amino untuk pertumbuhan ya, protein ini 2%, kalsium untuk jaringan ya, biar perakaran batangnya kuat, kokoh, tidak mudah terserang penyakit lagi genoderma, kanker batang, akarnya juga tidak mudah terserang. Saya bikin kuat 3%. Kita dapat boron dan silika ya. Boron dan silika. Boron ini nanti untuk membantu metabolisme pertumbuhan. Sedangkan silika ini nanti dia membantu kalsium. Jadi kalsium ini untuk menguatkan tubuh tanaman Bapak tidak sendiri kerjanya. Dia dibantu oleh mitranya yaitu silika ya. Kok bisa Pak saya dapat boron dan silika, bantuan luar biasa ini? Nah, dari pupuk Vertipos kuning. Ini murah kok pupuk ini Pak. Bahkan TSP SP36 lebih mahal dari dia. Ini murah kok Vertipos ini ya. Sekarang kita butuhkan pupuk urea 3,6 kilo TSP ya. Pak Roni, di tempat saya nggak ada TSP, adanya SP36. Boleh, nggak apa-apa. Kalau dapatnya SP36, Bapak bikinnya 1,7 kilo ya, atau 1,5 kilo. Naikin dikit ya. Karena ini TSP ini kan 46% P2O5. SP36 cuma punya 36%. Nah, kalau ada SP nggak apa-apa, pakai SP aja. Tapi naikin ya 1,5 kilo. Kemudian KCl. KCl ini kita pakai 2 kg. Magnesium sulfat kita pakai 1,6. Nah, Bapak selama ini berkutik pada urea dan ponska. Urea dan ponska itu ya NPK juga. Sama halnya dengan Bapak pakai urea, SP36 sama KCl titik. Udah, nggak ada lagi tuh. Ya kan? Makanya hasilnya begitu. Mendorong generatif buah pun nggak ditambahkan KCl juga. Kan sekarang baru mau pakai NPK grower sama KCl kan. Nah, itu usia 10 tahun harusnya Bapak sudah pakai jauh-jauh hari. Dari usia 5 sudah pakai Pak. Harusnya ya. Itu sekarang panennya udah luar biasa. Baik, sekarang kita butuh magnesium sulfat ini untuk makro sekundernya. Ini penting sekali Pak. Jadi Bapak siapkan magnesium sulfat saja yang murah. Pak Roni, di tempat saya ada kiserit, gimana? Boleh, kalau ada kiserit ganti saja kalau lebih murah ya. Kemudian yang terakhir Vertipos kuning. Nah, kita butuh ini nih kalsium, ya kan? Nah, gimana nggak rentan, nggak lemah tanaman Bapak? Semua pupuk yang Bapak berikan nggak ada kalsiumnya, nggak ada sulfurnya, nggak ada magnesiumnya. Cuma urea sama ponska aja, NPK juga kan. Nah, jadi di sini 5 pupuk ini kita pakai ya. Magnesium 1,6 kilo, Vertipos kuning 1,5 kilo. Totalnya berapa? Totalnya 10 kg untuk 100 kopi. Jadi saya hitung untuk 100 kopi ya. Di sini untuk 10 kg 1 kali racik. Dosis dan durasi usia 1 tahun ya, 0 sampai 1 tahun. Ini kita kasih 10 gram per tanaman, tabur pendam ya. Kita bikin mau tabur melingkar di piringannya juga nggak apa-apa, mau di spot-spot tertentu juga nggak apa-apa. Misalnya ini tanaman kopi, mau dibuat pemupukan di 3 lubang, 1 lubang, 2 lubang, 3 lubang. Jadi mupuknya di 3 lubang ini saja juga nggak apa-apa ya. Jadi total 10 kilo untuk usia 1 tahun itu kita bisa kasih ke 100 tanaman kopi ya. Nah, kemudian usia 2 tahun kita naikkan ya, 200 gram per tanaman kopi. Kemudian usia 3 tahun 300 gram per tanaman kopi. Nah, ini per tahun Pak ya. Jadi misalnya ya, di sini kita pakai usia 1 tahun itu racikan kita kan 10 kilo. Kita berikan ke 100 tanaman kopi ya, di mana setiap tanaman dapat 100 gram. Nah, di sini untuk usia ini kan per tahun ini, 100 gram per tanaman ini per tahun. Jadi kalau artinya per tahun, Bapak mupuknya di bulan 3 sama bulan 10 ya, berarti Bapak bisa bagi 2 gitu ya. Bulan 3-nya 50 gram, bulan 10-nya 50 gram ya. Jadi kalau Bapak racik 10 kilo ini, 10 kilo total pupuk ini, Bapak bisa berikan ke 200 kopi gitu ya. 100 gram ini untuk 1 tahun, makanya 2 kali ya. Jadi 100 gram ini bukan 1 kali aplikasi, ini 2 kali ini. 50 bulan 3, 50 lagi bulan 10 ya. Akhir musim hujan dan awal musim hujan gitu ya.
Baik, ini di usia 2 tahun, usia 3 tahun, Bapak naikin aja 50 gramnya ya. Sorry 100 gram ya, naikinnya 100 gram. Jadi usia 2 tahun naikin ke 200 gram. Jadi kalau bulan 3 pakai 100, bulan 10 pakai 100, totalnya 200 gram per tahun ya. Kemudian di usia 3 tahun Bapak naikin lagi 100 gram. Bulan 3 kasih 150, bulan 10 150. Totalnya 300 gram per tanaman per tahun usia 3 tahun ya. Saya kasih catatan ya, aplikasi pupuk 2 kali setahun ya. Karena Bapak jadwalnya bagus 6 bulan sekali ya. 1 tahun 2 kali itu di bulan 3 dan bulan 10. Untuk di awal musim hujan dan akhir musim hujan. Misalnya tadi saya sudah jelaskan. Untuk untuk pupuk usia 1 tahun 100 gram kan kita hitung. Berarti 50 gramnya di bulan 3, 50 gramnya di bulan 10. Totalnya 100 gram per tanaman usia 1 tahun per tahun gitu ya. Ini terus sampai usia 3 tahun ya. Baik. Pupuk ini bisa naik dan turun, tergantung kesuburan tanah kita masing-masing. Kalau Bapak melihat bahwa dosis ini sudah cukup, sudah bagus, berarti tidak perlu dinaikkan atau tidak perlu diturunkan. Kalau dosis pupuk ini terlalu bagus, terlalu subur, bisa diturunkan, gitu ya, bisa dikurangi pupuknya, jadi bisa irit. Karena tanah lahan kita itu berbeda-beda. Ada yang diwarisi nenek moyangnya, tanahnya memang sudah bagus, sudah subur. Ada juga yang diwarisi oleh nenek moyangnya yang tanahnya kurang subur, jadi bisa fleksibel ya. Transisi persiapan ini ya, ini penting sekali ini. Nanti kalau kita sudah masuk di fase generatif 4 tahun up, kopi sudah produktif ya, berarti kita harus pupuknya 2 kali itu kita jumper. Jadi pemupukan misalnya ya, pemupukan Bapak bulan 10, bulan 3. Bulan 10 itu kita transisi ya. Bulan 10 itu kan bulan berapa? Oktober ya. Oktober ya. Oktober itu kan sudah habis panen tuh. Udah panen besar, sudah habis, selesai. Nah pupuknya harus transisi, persiapan lagi dia karena baru dipetik buahnya. Dia harus kumpulkan lagi tenaga, menghasilkan bunga lagi. Supaya nanti di bulan 3 Bapak mupuk generatif ya. Atau bulan 4 Bapak mupuk generatif, berarti dia sudah siap untuk berbuah lagi. Jadi pupuk transisi ini kita berikan di bulan 10, kemudian pupuk generatifnya di bulan 3 atau bulan 4. Nah bagusnya biar tidak terlalu mepet, bulan 10 itu kan terlalu lama itu. Bapak bisa kasih di bulan 9 ya. Agustus itu kan rata-rata Robusta Indonesia di berapa tuh? Robusta Indonesia kan Agustus sudah selesai ya kan. Agustus ya lambat-lambat molor panen ya September lah. September kita sudah petikan habis itu karena ada yang masih berbuah susulan kan. Nah September sudah habis. Nah September itu kan kalau misalnya September berarti ya Oktober ya bulan 10 benar ya. Tapi kalau habis panen besar di Agustus, September sudah bisa mulai Pak ya di bulan 9 ya. Kalau seandainya kebun Bapak di situ jenis varietasnya sampai di bulan Agustus. Kalau Agustus udah nggak ada lagi Pak Roni panenan, udah selesai tuh. Nah September udah mulai tuh, jangan tunggu bulan 10. Bulan 9 sudah mupuk tuh. Biar nanti jedanya dari bulan 9 persiapan itu ke bulan 3 kita persiapan buah generatif bisa sinkron pupuknya bisa cepat itu ya kan kita pakai pupuk slow release semua ini, pupuk lambat semua ini ya. Baik, di sini untuk transisi nitrogen kita bikin seimbang 10%, fosfor kita bikin tinggi 14, kalium kita butuh 10%. Cukup ini untuk bunga buah ya. Untuk magnesium 3, sulfur 2 dan kalsium saya naikin agak besar 7 untuk mencegah kerontokan dan jaringan. Jadi jangan di fase-fase seperti ini, fase kritis begini jangan main-main dengan kalsium ya. Kalsium harus kita naikkan agar tidak terjadi masalah busuk-busuk lagi ya. Jadi kita dapat boron dan silika, bagus untuk kalsium untuk kerjanya. Urea kita pakai 2,2 kilo, TSP 1,5 kilo, KCl 1,7 kilo, magnesium sulfat 1,3 kilo, vertipos kuning 3,3 kilo. Totalnya 10 kg satu kali campur. Ini acuan saja. Jadi nanti kebutuhannya tergantung dari usia. Jadi yang penting pencampuran itu Bapak tahu bahwa kalau saya campur segini, urea begini, TSP begini, KCl gini, totalnya 10 kilo. Jadi Bapak mau bikin 20 kilo, 30 kilo bisa karena acuannya sudah ada 10 kilo ya. Baik. Dosis dan durasi aplikasi pupuk. Nah, di usia 4 tahun ya, kita bisa berikan 200 gram per tanaman. Nah, pupuk transisi ini kan pupuk persiapan. Artinya kan Bapak sudah selesai panen, ya kan? Nah, saya hitung 4 tahun ini karena 4 tahun ini adalah di mana tanaman kopi itu Robusta itu berbuah dengan stabil. Kalau 3 tahun memang sudah bisa dipanen tetapi belum stabil. 4-5 tahun up itu sudah stabil. Nah, usia 4 tahun ini kopi sudah produktif kan? Sudah stabil hasilnya. Jadi di bulan 9 ya, bulan 9 September atau bulan 10 Oktober, Bapak bisa berikan 200 gram per aplikasi itu. Ya, jadi di bulan 9 atau 10 Bapak bisa kasih 200 gram per tanaman. Ya, itu kalau totalnya 20 kg berarti untuk 100 tanaman kopi ya. Jadi kita bisa berikan ke kopi usia 4 tahun 200 gram ya, bulan 9 atau 10. Usia 5 tahun Bapak bisa berikan 250 gram. Artinya naik nih dari 4 tahun ke 5 tahun naik 50 gram. Nanti di usia 6 tahun Bapak juga bisa berikan naikin 50 gram lagi. Jadi di 6 tahun ini kasih 300. Di 7 tahun, kopi usia 7 tahun 350. Di kopi usia 8 tahun 400. Kopi usia 9 tahun kasih 450 gram. Kemudian kopi usia 10 tahun kasih 500 gram per tanaman ya. Baik, ini untuk pertanaman
per tahun ini ya, karena transisi itu kan di bulan 9-10 kita berikan. Jadi pupuk ini hanya diberikan di bulan 9 atau bulan 10, September atau Oktober ya, 500 gram untuk usia 10 tahun ya. Baik, jadi sini saya kasih rekapannya untuk fase transisi ini kan Bapak petik itu di berapa? Agustus sudah petik habis ya. Kopi Robusta Indonesia kan 10 daratan berapa? 200, 300, 400 kan Agustus sudah panen besar itu. Nah, ada yang masih buah susulan di September masih petik tuh, petik terakhir. Makanya jatuhnya di Oktober itu pemupukan untuk transisi ya, persiapan lagi, pemulihan lagi untuk buah lagi tuh. Nah, kalau misalnya Bapak petiknya di Agustus, September udah bisa dikasih tuh. Jadi usia 4 tahun Bapak kasih 200 gram, usia 5 tahun 250 gram, usia 6 tahun 300, seterusnya ya, sampai usia 10 tahun itu kopi yang usia 10 tahun kasih 500 gram di bulan 9 atau 10 itu. Ya, masuk ke generatif. Ini di bulan 3, bulan 4 nih Bapak mupuk generatif. Nitrogen kita bikin kecil, 6% cukup untuk energi semua ke buah. Kemudian fosfor 10 untuk tenaga. Kemudian kalium, penimbunan maksimal kita butuh 22%. Magnesium bantu kalium, bantu fotosintesis, bantu N juga. Sulfur untuk asam amino protein, untuk kualitas minyak, ekstrak ya, kafein dalam biji kopi berkualitas. Kalsium kita butuh untuk kuat ya, kuat dari segi fisik tubuh tanaman maupun kulit buah dan biji embrio. Di sini kita dapat bantuan boron untuk bobot, kita dapat bantuan silika juga untuk jaringan ya. Ini sampai ke biji ini. Kemudian pupuk yang kita siapkan urea 1,3 kilo, TSP 1,2 kilo, KCl 3,8 kilo, magnesium sulfat 1,4 kilo, vertipos kuning 2,4 kilo. Totalnya 10 kg satu kali campur. Nah, ini acuan saja. Jadi nanti Bapak kebutuhannya berapa, tinggal Bapak sesuaikan dengan acuan ini ya. Kebutuhannya misalnya 100 kilo ya tinggal kali 10 gitu ya. Baik, usia 4 tahun, saya lanjutkan ya, karena tadi kan pemupukan transisi kita mulai dari 4 tahun ya. 4 tahun itu kan tadi kita sepakat untuk usia 4 tahun kita kasih 200 gram di bulan September atau Oktober ya. 4 tahun ini di bulan 3 ya, kita berikan 200 gram juga, itu di bulan 3 atau bulan 4. Ini generatifnya masuk di situ ya. Kemudian di usia 5 juga sama 250, usia 6 300, 7 350 seterusnya, sama seperti transisi tadi ya. Di usia 10 tahun kita bisa kasih 500 gram. Jadi usia 10 tahun kopi Bapak itu untuk bulan 10 9 Bapak kasih 500 gram racikan ini. Kemudian di generatif bulan 3 kan mumpuk lagi 500 gram di bulan April atau Maret ya. Ya bulan 3 bulan 4 ya. 500 gram generatif gitu ya. Baik. Ini apa namanya untuk bahan-bahan pestisidanya seperti fungisida dan bakterisida tadi untuk kanker batang Ganoderma, kemudian Layo fusarium, ya, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia, bahkan kalau ada pun serangan bakterial wilt seperti Erwinia, saya sudah berikan tadi ya. Nah, ini jadwalnya di sini. Nanti saya fotokan, saya kirimkan untuk Bapak. Jadi untuk pencegahan kita bisa berikan 2 minggu atau 3 minggu sebenarnya. Tetapi kalau misalnya untuk indikasi atau gejala, Pak sudah ada yang mulai layu, Pak sudah ada yang mulai kena kanker batang, Pak Roni ada yang sudah mulai menghitam. Nah, Bapak bisa kasih 2 minggu sekali. Tapi yang parah banget ya, yang parah banget itu Bapak kasih seminggu sekali rollingannya ya. Baik, di sini bahan aktifnya seperti ini metalaxyl, saya sudah jelaskan tadi di video awal. Kemudian untuk mereknya apa, produknya, sifatnya apa ya, kemudian jenisnya apa, kemudian aplikasinya kocor, spray atau apa gitu ya. Kemudian di sini target jamurnya juga saya sudah berikan di sini. Nanti saya fotokan, saya kirimkan ke Bapak biar diikuti step by stepnya ya. Pak Roni, ini apakah pemberian insektisida, fungisida dan bakterisida seperti ini pada kocor pada akar, apakah tidak akan mempengaruhi pupuk? Sebenarnya tidak juga. Asalkan kita kasih interval ya. Seperti misalnya apa sih yang kocor-kocor di sini? Kocor metalaxyl kocor. Propamocrap kocor ya kan. Kemudian mankosep mungkin bisa kita kocor juga kalau kita pakai mankosep. Kemudian klorotalonil. Pak Roni, saya bukan spray, saya juga kocor juga. Oke, kocor-kocor begini, bahan aktif seperti ini untuk fungisida, baik sistemik maupun kontak, sifatnya itu 2 minggu gitu ya. Itu sifatnya, kecuali yang sudah berteknologi plinasolin ya. Tapi selain fungisida yang belum berteknologi tinggi ya, hanya bahan aktif kuat, itu 2 minggu selesai itu. Residunya habis di tanah, jadi bisa mupuk. Jadi interval pemupukan itu 2 minggu kalau mau aman, 2 minggu setelah pengaplikasian fungisida. Sebenarnya 1 minggu udah bisa kita mupuk, tetapi kalau aman ya 2 minggu begitu ya. Jadi Pak Roni, saya takut masih ada residu. Sebenarnya enggak juga, enggak ngaruh juga gitu ya. Baik. Jadi nanti saya fotokan, saya kirim. Lumayan lengkap ya untuk Pak siapa tadi, Bapak Hidayat ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan saya tunggu hasil baiknya, kabar baiknya dari Bapak. Pak Roni, terima kasih. Sekarang saya sudah dapat 1 ton per 34 hektar. Terima kasih banyak, saya ikut senang ya. Saya tunggu kabar baiknya. Terima kasih, dan kata saya ucapkan tetaplah selalu berbagi kebaikan.